Andrea dan teman-teman semua, kami dari grup 6 Foundation of Artificial Intelligence ingin mempresentasikan topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu Artificial Intelligence untuk pendidikan yang berfokus pada peluang dan juga tantangan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya Sugiarto Prayogo. Saya Hamzah Sofi. Saya Sabila Gamarur Aini. Saya Muhammad Nur Rahman. Saya Gedeliva Dezus Vicente. Oke, jadi kita semua tentu sudah sering mendengar tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Namun, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika AI digunakan untuk membantu guru dalam menilai tugas, memberikan rekomendasi belajar yang sesuai dengan kemampuan setiap siswa ya tentunya, bahkan menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efisien. Nah, disinilah kami akan membahas berbagai peluang besar sekaligus tantangan nyata yang muncul dari penerapan AI dalam dunia pendidikan. Lalu di slide kedua, pengantar teknologi. Perkembangan teknologi digital yang pesat saat ini itu memberikan dampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh adalah Artificial Intelligence atau AI yang mulai banyak diterapkan dalam sistem pembelajaran. Definisi dari AI. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang meniru cara manusia berpikir dan belajar. AI mampu memproses informasi, menganalisis data, serta mengambil keputusan secara otomatis. Kemampuan inilah yang membuat AI dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Penerapan AI di pendidikan. Dalam pendidikan, AI hadir untuk mendukung berbagai pihak. Guru terbantu dalam menganalisis perkembangan siswa dan melakukan pemilihan otomatis. Siswa dapat belajar melalui sistem adaptif yang menyesuaikan dengan kemampuan mereka, serta tutor virtual yang selalu siap membantu. Sementara sekolah lebih mudah mengelola data dan administrasi dengan sistem yang berbasis AI. Baik, saya lanjutkan. Tujuan pemanfaatan AI. Tujuan utama pemanfaatan AI dalam pendidikan adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif, sehingga sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. AI juga mendorong pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel, menjangkau lebih banyak orang, serta menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital ini. Next. Kemudian tantangan pendidikan di era digital. Di era digital, pendidikan menghadapi banyak tantangan. Masih terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dengan pedesaan. Akses pembelajaran belum merata, serta belum semua sekolah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, tantangan ini membuka peluang pemanfaatan AI sebagai solusi inovatif. Next. Tantangan bagi siswa. Bagi siswa, tantangan utama adalah perbedaan kecepatan belajar yang tidak selalu bisa diakomodasi oleh sistem pendidikan tradisional. Tidak semua siswa yang memiliki akses ke tutor atau bimbingan tambahan. Di sisi lain, kemajuan teknologi sering menimbulkan distraksi yang membuat motivasi belajar kian menurun. AI dapat menjadi peluang untuk menghadirkan pembelajaran adaptif dan interaktif. Lalu kemudian tantangan bagi guru dan sekolah. Guru dan sekolah pun menghadapi tantangan besar. Guru sering terbebani oleh administrasi dan penilaian manual yang menyita waktu, memantau perkembangan siswa satu persatu juga tidak mudah ya. Di sisi lain data pendidikan yang tersedia sering belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, inilah celah yang menjadi peluang bagi AI untuk membantu efisiensi kerja guru dan sekolah. Oke, saya lanjut. Relevansi dengan judul. Semua tantangan tadi menunjukkan bahwa dunia pendidikan membutuhkan solusi baru. Disinilah muncul peluang besar bagi Artificial Intelligence
untuk menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adil, personal, dan efisien. Namun, tentu ada juga tantangan dalam penerapannya. Karena itulah topik AI untuk pendidikan, peluang dan tantangan sangat relevan untuk dibahas lebih lanjut. Next. AI sebagai solusi inovatif. Artificial Intelligence hadir sebagai solusi untuk tantangan pendidikan. AI dapat membantu mengatasi kesenjangan kualitas dan akses, menciptakan pembelajaran yang lebih personal sesuai kebutuhan siswa, sekaligus mendukung guru serta sekolah agar bekerja lebih efisien. Dengan begitu, AI membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi AI untuk siswa. Bagi siswa, AI dapat menggunakan machine learning dan deep learning untuk menciptakan sistem pembelajaran adaptif di mana materi otomatis menyesuaikan kemampuan masing-masing. Dengan Natural Language Processing atau NLP, siswa bisa berinteraksi dengan chatbot atau tutor virtual yang tersedia 24 jam. Bahkan, AI juga dapat memberikan rekomendasi materi sesuai kebutuhan tiap siswa, layaknya sistem Netflix namun untuk belajar. Selanjutnya, relevansi dengan judul. Semua solusi berbasis AI ini menawarkan peluang besar untuk mengubah pendidikan menjadi lebih inklusif, efektif, dan efisien. Namun tentu saja penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kesediaan infrastruktur, biaya, dan isu etika penggunaan data. Hal ini sejalan dengan topik presentasi kita, yaitu AI untuk pendidikan, peluang dan tantangan. Oke, saya lanjutkan untuk teknologi AI untuk guru dan sekolah. Bagi guru dan sekolah, AI bisa digunakan untuk mempercepat koreksi ujian, bahkan untuk jawaban tulisan tangan atau gambar dengan computer vision. Dengan NLP, AI dapat menganalisis jawaban esai siswa dan mendeteksi plagiarisme. Selain itu, AI Analytics membantu guru memantau perkembangan setiap siswa secara detail serta memprediksi performa akademik mereka. Next. Indikator keberhasilan AI di pendidikan. Keberhasilan penerapan AI di bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, adanya peningkatan hasil belajar siswa, baik dari segi nilai maupun pemahaman konsep. Kedua, guru menjadi lebih efisien dalam penilaian dan administrasi. Ketiga, akses pendidikan menjadi lebih merata, termasuk bagi siswa di daerah terpencil. Dan yang terakhir, AI juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar karena metode yang lebih interaktif dan personal. Next. Manfaat AI untuk siswa. Manfaatnya sangatlah nyata. Berdasarkan studi EdTech Global, sistem pembelajaran adaptif berbasis AI dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 20-30%. Selain itu, keberadaan tutor virtual memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri kapan saja, tanpa terbatas ruang dan waktu. Sistem rekomendasi materi juga terbukti meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa materi yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Manfaat untuk guru dan sekolah. Guru dan sekolah juga mendapatkan manfaat yang besar. Misalnya dengan koreksi ujian otomatis menggunakan AI, waktu yang dihemat bisa mencapai 40% dibanding metode manual. Analitik AI juga memudahkan guru memantau perkembangan siswa secara individual. Sementara itu, sekolah bisa menggunakan data pendidikan yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Hasil dan manfaat penerapan AI di pendidikan. Penerapan AI dalam pendidikan sudah menunjukkan hasil nyata. Misalnya, platform seperti Duolingo dan Careless Learning membuktikan bahwa pembelajaran adaptif dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 20-30%. AI juga membantu guru dan sekolah lebih efisien seperti dalam koreksi otomatis dan pengelolaan data yang bisa menghemat waktu hingga 40%. Selain itu, AI mendorong pendidikan yang lebih inklusif dengan membuka akses pembelajaran online adaptif bagi lebih banyak siswa. Hal ini menjadi bukti nyata peluang besar AI. Meski tetap ada tantangan dalam penerapannya, sesuai dengan tema kita, AI untuk pendidikan, peluang dan tantangan. Next.
Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa AI memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang lebih personal, efisiensi guru, dan akses yang lebih inklusif. Hasil penerapan AI menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar hingga 30% dan efisiensi waktu penilaian sampai 40%. Namun ada tantangan yang harus dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur, biaya implementasi, masalah etika, serta literasi digital. Hal ini selaras dengan tema presentasi kita, AI untuk pendidikan, peluang dan tantangan. Next. Saran untuk pengembangan ke depan. Untuk pengembangan di masa depan diperlukan investasi pada infrastruktur dan akses teknologi agar semua sekolah bisa memanfaatkan AI. Guru juga perlu dibekali literasi AI dan keterampilan digital untuk memaksimalkan penggunaannya. Selain itu, penting memastikan bahwa pengembangan AI dilakukan secara etis dengan menjaga privasi data siswa. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan industri edtech sangat dibutuhkan agar penerapan AI bisa berjalan optimal dan berkelanjutan. Next. Oke, jadi ini merupakan hasil kesimpulan dari referensi untuk pertanyaan diskusi. Jadi sebelum kita lanjut ke referensi, kami akan menjelaskan dulu dari hasil diskusi yang kami terapkan. Untuk yang pertama akan dibantu oleh Kak Sabila untuk menjelaskannya. Oke, untuk yang pertama adalah tantangan terbesar AI untuk pendidikan yang sudah kami diskusikan adalah keterbatasan infrastruktur digital dan literasi kecerdasan buatan di sekolah-sekolah khususnya di daerah. Banyak guru dan siswa yang belum familiar dengan penggunaan teknologi canggih dalam proses pembelajaran. Selain itu, fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan internet yang cepat masih sangat terbatas di beberapa wilayah sekolah. Kondisi ini tentu menjadi hambatan dalam penerapan teknologi berbasis AI di dunia pendidikan. Sebagai solusinya, kelompok kami mengusulkan beberapa langkah konkret. Pertama, dilakukan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan secara berkala agar mereka memahami dan mampu memanfaatkan teknologi AI dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah penting untuk memastikan pemerataan akses terhadap teknologi melalui dukungan dari pemerintah serta kerjasama dengan industri pendidikan berbasis teknologi atau edtech. Yang ketiga, perlu dikembangkan platform AI yang ringan dan ramah akses sehingga tetap dapat dijalankan di perangkat dengan spesifikasi sederhana atau bahkan digunakan secara offline. Dengan langkah-langkah tersebut, kami berharap penerapan AI dalam pendidikan berjalan lebih efektif dan inklusif, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai wilayah daerah. Saya lanjutkan ya. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan membawa berbagai dampak yang signifikan terhadap masa depan pembelajaran. Dari sisi positif, teknologi ini dapat meningkatkan efisien dan personalisasi proses belajar. Dengan bantuan AI, setiap siswa dapat memperoleh materi dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan masing-masing, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Selain itu, AI juga dapat berperan penting dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi siswa di daerah terpencil atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Tak hanya itu, penerapan AI dapat membantu guru dan pihak sekolah dalam mengambil keputusan berbasis data, sehingga mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan secara terukur. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penerapan AI juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah risiko munculnya ketimpangan baru apabila teknologi ini dapat diakses oleh sekolah-sekolah yang sudah maju. Sementara sekolah di daerah tertinggal masih kesulitan mendapatkan fasilitas yang memadai. Selain itu, ketergantungan terhadap sistem AI dapat mengurangi peran penting interaksi manusia dalam proses belajar mengajar yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk membangun karakter dan empati siswa. Tidak kalah penting, isu privasi dan keamanan data siswa juga menjadi perhatian serius.
Tanpa pengelolaan data yang etis dan aman, penggunaan AI bisa menimbulkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadi. Dengan demikian, penerapan AI dalam pendidikan perlu diimbangi dengan kebijakan yang adil, etis, dan berkelanjutan agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan potensi resikonya. Inovasi kecerdasan buatan yang diusulkan oleh kelompok kami adalah AI Learning Companion, yaitu sebuah asisten belajar adaptif terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih personal dan inklusif. AI Learning Companion memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sistem ini mampu menyesuaikan gaya belajar setiap siswa berdasarkan kecepatan, minat, dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi dirinya. Kedua, AI ini juga memberikan umpan balik secara real-time kepada guru, sehingga guru dapat mengetahui perkembangan dan kebutuhan siswa secara cepat dan akurat. Selain itu, inovasi ini dilengkapi dengan fitur offline mode, yang memungkinkan penggunaannya tetap optimal meskipun berada di daerah dengan koneksi internet yang terbatas. Adapun alasan dibalik pengembangan inovasi ini adalah untuk membantu siswa belajar secara mandiri, sesuai dengan kemampuan dan ritme mereka masing-masing, sekaligus meringankan beban guru dalam hal pemantauan dan administrasi belajar. Selain itu, AI Learning Companion diharapkan dapat menjadi solusi dalam mendukung pemerataan akses pendidikan digital di seluruh wilayah Indonesia, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pengalaman belajar yang berkualitas. Saya lanjut, refleksi dan gagasan kelompok. Tantangan, dampak, dan inovasi AI di pendidikan. Dalam refleksi ini, kelompok kami membahas 3 aspek utama terkait penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan, yaitu tantangan terbesar yang dihadapi, dampaknya terhadap masa depan pendidikan, serta inovasi yang kami usulkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, tantangan terbesar yang kami temui terletak pada keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di sekolah-sekolah. Terutama di wilayah yang masih berkembang, banyak guru dan siswa yang belum terbiasa memanfaatkan teknologi canggih dalam proses pembelajaran. Sementara fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan internet juga masih terbatas. Nah, untuk mengatasi hal ini, kelompok kami mengusulkan beberapa solusi, diantaranya pelatihan guru, ya harus diadakan pelatihan guru dan tenaga pendidikan secara berkala. Pemerataan akses terhadap teknologi melalui kerjasama antara pemerintah tentunya dan industri pendidikan berbasis teknologi, serta pengembangan aplikasi AI yang ringan dan tetap bisa digunakan pada masyarakat secara sederhana. Oke, saya izin melanjutkan. Dari sisi dampak, penerapan AI di masa depan membawa pengaruh yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Secara positif, AI dapat membuat pembelajaran menjadi lebih personal, efisien, dan juga inklusif. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing, sementara guru memperoleh dukungan data dan membantu proses evaluasi dan juga pengambilan keputusan. Namun demikian, penerapan AI juga memiliki risiko, seperti munculnya kesenjangan baru antara sekolah maju dan sekolah tertinggal, sehingga meningkatnya ketergantungan pada teknologi yang dapat mengurangi interaksi manusia, serta berpotensi pelanggaran etika dan privasi data jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai bentuk solusi dan inovasi, kelompok kami mengusulkan Artificial Intelligence Learning Companion, yaitu asisten belajar adaptif yang dirancang untuk menyesuaikan gaya belajar setiap siswa, memberikan umpan balik yang secara real time kepada guru, serta dapat digunakan secara offline di wilayah dengan koneksi internet yang terbatas. Inovasi ini diharapkan mampu membantu siswa belajar sesuai dengan kemampuan mereka, serta meningkatkan beban administrasi guru dan memperluas pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui refleksi ini, kami menyimpulkan bahwa penerapan AI dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, asalkan diiringi dengan pemerataan akses, kebijakan etis,
dan pemanfaatan teknologi yang berfokus pada kemajuan manusia, bukan hanya sekedar kemudahan sistem. Berikut merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami berikan dan kami jelaskan. Mohon maaf jika mungkin terdapat kesalahan kata atau tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan di mata Bapak Andrea atau Bapak dosen yang lainnya mungkin. Jadi kami izin untuk menutup presentasi kami. Terima kasih banyak. Salam sejahtera.